memberikan kritik, pertanyaan, dan saran-saran kepada saudara teruji. Ya, saya sapa Anda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Muhammad Yasin, ya, masa pembimbingan yang Anda alami itu termasuk panjang juga ya. Seingat saya, jumlah halaman sebelumnya itu belum cukup 100 ya. Saya paksa Anda untuk bisa mencapai angka 100 dan ya pada saat ini ya sudah menghampiri ya, walaupun belum 100% ya. Ya karena saya di sini 79 masih di daftar pustaka. Ya. Jadi nanti setelah seminar hasil ini mudah-mudahan sudah bisa mencukupi minimal 100. Ya. Tentang judul Anda, analisis loyalitas nasabah pembiayaan KPR pada masa pandemi COVID-19, studi pada Bank BTN Syariah Kota Kendari. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait apa juga yang ditanyakan oleh penguji yang lainnya ya. Di abstrak ya, coba lihat. Di abstrak itu sebetulnya tidak ada paragraf ya, dia satu paragraf, titik sambung ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada baris baru atau paragraf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dan satu lembar aja, satu halaman ya. Itu diperbaiki ya. Kemudian di terakhir pada abstrak itu harus ada pemuatan hasil penelitian, apa yang Anda telah hasilkan dan telah tunjukkan pada hasil penelitian. Kemudian kita lanjut di daftar isi. Sebetulnya halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, abstrak, daftar isi itu bukan halaman ya, tapi komposisi 1, 2, 3, 4, 5 Romawi ya. Ini saya lihat 1, 2, 3, 6, 8. Nah, itu tidak berurut ya. Jadi nanti Anda rubah. Kemudian Saudara Muhammad Yasin, kenapa Anda tidak menerapkan apa yang saya sarankan, yaitu menggunakan cara berpikir deduktif atau piramida terbalik. Ya, saya lihat di sini belum ada atau masih tumpul isunya, kemudian gejala, fenomena, sampai pada masalah, kemudian ketertarikan meneliti dan judul penelitian. Bahkan di latar belakang masalah kamu ini tidak ada judul penelitian. Kenapa bisa begitu? Hanya Anda memang menyinggung tentang tentang loyalitas nasabah pembiayaan KPR pada masa pandemi COVID-19, tapi Anda tidak stressing bahwa judul saya adalah analisis loyalitas nasabah pembiayaan KPR pada masa pandemi COVID-19. Ya, di masalah itu sebetulnya harus ada dua ya, sisi yang harus Anda lihat ya, sisi fakta dan harapan, atau lebih dikenal dengan istilah ilmiahnya the sign dan the solen. Kemudian di tengah-tengahnya ada gap research atau kesenjangan penelitian. Itu harus ada terlihat di pendahuluan latar belakang. Sebagaimana juga tadi sudah disinggung pada sisi lain dari pendahuluan latar belakang Anda. Kemudian di kajian pustaka itu saya sudah apresiasi ya, penelitian relevan, oke, lebih dari cukup, karena Anda sudah berhasil memasukkan sekitar 10 penelitian relevan ya. Tapi ada yang masih kurang ya, unsur kebaruannya atau novelty element dari penelitian kamu terhadap penelitian relevan tersebut. Apa yang ingin kamu teliti ya lebih jauh. Ya, tentu tadi banyak pertanyaan tentang substansi dari loyalitas itu sendiri. Kemudian pembiayaan KPR itu seperti apa? Ya, pada masa pandemi memang perlu ada sedikit data
kuantitatif, tapi bukan berupa hasil hitungan kamu ya, tetapi datanya di sini adalah data apa? Data yang sudah jadi, data primer, ya, bukan data olahan, ya. Kalau misalnya Anda sulit mendapatkan data, ya terobos saja di websitenya, ya. Bukan berarti Anda meretas ya, tidak, bukan begitu. Jadi penelitian-penelitian yang berbasis rasio keuangan di pembimbingan saya yang lain ya, itu menelusuri website dari bank yang bersangkutan, dan di situ dia mendapatkan berbagai macam data analisis keuangan atau rasio keuangan. Ya. Kemudian berikutnya landasan teori loyalitas nasabah ini saya lihat sudah cukup baik ya, karena lebih dari 5 ya. Kemudian petikan Al-Qur'annya itu terjemahannya bukan terjemahannya, tapi terjemahnya ya. Kalau terjemahan itu salah. Ya, saya juga pernah dikritik ya oleh Pak Prof ya. Saya tulis terjemahannya, yang benar adalah terjemahnya. Ya. Nah, itu cara pengutipan yang benar. Kemudian ada beberapa ya nomor urut dari teori kamu yang tidak berurutan ya, tidak terstruktur. Jadi ikuti saja, saya sudah coret-coret rapikan ini ya, sudah ada angkanya, tinggal Anda mengikuti aja ya, sampai 9, 10 ya. Jadi Anda mencampur-campurkan ini urutan-urutan nomor. Kemudian pada teori pembiayaan KPR, sebetulnya penelitian kami ini kan penelitian kualitatif ya, mau melihat secara lebih mendalam tentang loyalitas nasabah pembiayaan KPR ya, pembiayaan KPR pada masa pandemi ya. Jadi yang Anda harus kupas habis ini adalah loyalitas dengan indikator teori para ahli ya, yang Anda masukkan ke dalam grand teori ya. Kemudian tidak usah Anda membuat teori yang lain seperti teori pembiayaan KPR, karena penelitian Anda adalah penelitian teori tunggal, yaitu loyalitas nasabah. Teori loyalitas saja yang Anda cari indikatornya. Tapi ini saya lihat sudah cukup ya. Kalau misalnya tentang gambaran pembiayaan KPR ya, bisa Anda gambarkan, tapi jangan tarik ke dalam teori. Kalau Anda tarik ke dalam teori berarti salah penelitian Anda. Ya, jangan Anda katakan di sini teori pembiayaan, karena yang Anda teliti ini ya loyalitas nasabah saja pada loyalitas nasabah pembiayaan KPR. Kalau judul Anda tentang pengaruh ya loyalitas nasabah terhadap pembiayaan apa misalnya, pembiayaan KPR atau apa, ya itu berarti sudah 2 teori, bisa saja gitu. Jadi jangan menyusahkan diri, maksimalkan saja di teori loyalitas yang dianalisis secara depth interview ya. Kalau misalnya Anda meng-depth interview termasuk manajemen operasionalnya, nah seperti tadi yang disarankan oleh beberapa dewan penguji ya, sedikit banyaknya Anda bisa merefleksikan ya gambaran pembiayaan KPR itu seperti apa dalam bentuk tabel ya, seperti yang disarankan tadi, supaya lebih menggigit ya penelitian kamu. Kalau hanya penjelasan seperti ini, siapapun bisa membuat. Nah, tapi kalau sudah ada penjelasan numeriknya yang disertai dengan angka-angka tabel, grafik, nah, itu sudah lebih meyakinkan ya, dan tidak ada yang bisa bantah kalau sudah seperti itu. Apalagi sudah ada sumbernya. Jadi usahakan ya hubungi lagi operasional bank tersebut untuk bisa mendapatkan data-data kuantitatif. Ya, kalau tidak telusuri di websitenya, ya pasti ada itu. Kemudian berikutnya, ya, yang ingin saya kritisi, Saudara Muhammad Yasin, mana itu? Di bab 3 ya, halaman 42. Kerangka pikir ini yang membuat kau punya hasil masih tipis. Kerangka pikir harus diceritakan ya, seperti gambarnya.
mulai dari judul sampai ke rekomendasi. Jadi diceritakan alur-alurnya. Jadi kerangka pikir itu kalau di tempat lain sama dengan alur pikir. Ya, kalau di sini kerangka pikir, tapi di tempat lain itu alur pikir. Ya, alur ya, dari mana startingnya, kemudian finishnya sampai di mana. Nah, itu diceritakan. Ya, kalau yang tipe kedua adalah gambarnya aja. Ya, nah, jadi lengkap. Jangan seperti ini, masanya satu paragraf saja. Ya. Jadi usahakan penuhi minimal 100 halaman ya skripsi kamu ini. Kemudian saya lanjut di bab hasil penelitian. Nah, di bab hasil penelitian, Saudara Muhammad Yasin, tolong gunakan indikator variabel dari ahli yang kamu masukkan ke dalam grand teori. Dan di sini dia harus tergambar itu indikator teorinya. Menjelaskan harus berdasarkan indikator teori. Ya. Supaya apa? Supaya terurai, ya, terstruktur. Jangan hanya menjawab seadanya aja, ya. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan Anda gunakan ya indikator teori dan kembangkan dua sisi yang tadi saya sebutkan. Sisi fakta dan kenyataan. Sisi fakta atau kenyataan dan sisi harapan. Ya, atau istilah ilmiahnya the sign dan the solen. Kalau the sign itu fakta atau kenyataan, sedangkan the solen harapan. Nah, itu yang kamu imbangkan di bab pembahasan. Ya, faktanya apa saja, A, B, C, D, ya termasuk data-data yang mendukung ya. Nah, sedangkan harapan kamu sebagai peneliti juga bisa kamu muatkan ya di pembahasan tersebut ya, bahwa misalnya masih ada indikasi seperti ini harus ditingkatkan ya. Ya, seperti apa? Seperti belum loyalnya ya para nasabah di dalam melakukan kewajiban pembayaran pada angsurannya. Nah, seperti itu. Apalagi ini dikaitkan dengan pandemi. Nah, Anda bisa bercerita ya panjang lebar, ya, walaupun hal tersebut merupakan hasil dari pengamatanmu ya. Nah, itu sudah sah di bab pembahasan. Yang penting sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi bukan halu, ya, bukan khayalan, tapi memang kamu lihat faktanya seperti itu dari depth interview atau hasil ini. Ya. Kemudian yang terakhir ya, seperti apa yang ditanyakan oleh Dewan Penguji yang lainnya, ya daftar pustaka itu kalau bisa dia terkoneksi dengan aplikasi desktop Mendeley. Ya, jadi di bab 2 itu kalau di blok dia tercetak lebih hitam, dia punya warna blok, itu berarti sudah terkoneksi. Ya, kemudian ini tidak diketik secara manual, harus secara otomatis melalui aplikasi. Ya. Karena apa? Karena dia sudah terekam ya di desktop Mendeley, langsung dia munculkan judul aslinya, apakah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nama kamu juga bisa terekam di situ, ya, bisa terekam di desktop Mendeley. Ya. Coba kamu ketik namamu Muhammad Yasin di desktop Mendeley, pasti tidak ada itu kutipan. Tapi coba nama saya kok kamu ketik langsung keluar, ya. Karena saya rajin mengutip, bukan plagiat, tapi rajin mengutip. Saya citasi punyanya orang. Jadi begitu, membengkak terus saya punya ini. Ya, hanya saya belum profesor. Masih barangkali. Insyaallah. Ya. Amin. Nah, itu saja ya, Dek Muhammad Yasin ya. Kesimpulannya ya, saya sudah mengapresiasi ini ya. Tinggal di finishing ya, dilengkapi seperti apa yang disarankan tadi oleh Dewan Penguji yang lainnya. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.